Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Desa Tanjung Mas, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, Mbah Yai ingkang boten saged kula sebataken satu persatu, wakil khusus akhinal kiram Mbah Yai Samsul Hadi wa ahlihi wa dzurriyyatihi, dan semua aparatur pejabat sipil maupun APRI, saudara-saudara saya yang tergabung di dalam Jam'iyah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga saudara-saudara saya yang ada di agami Hindu, Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Semua kulluhum ajma'in rahimakumullah. Amin ya rabbal. Awal sekali marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan malam hari ini kami dan panjenengan sedoyo yang tergabung di dalam acara pengajian akbar reuni halal bihalal Ponpes Najmul Aulia Sunan Kalijaga yang dimotori oleh Mbah Yai Samsul Hadi. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini betul-betul nantinya membawa satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, sebelum kami melangkah dalam materinya tadi, paham Bu Pak maksudnya? Dereng niki Jawi kromo niki intine mek ngeten. Intinya bagaimana kita menciptakan rohaniyah kita itu berbudi luhur. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan itu sebelum kita idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah ila akhir, ruhaniyah kita itu estu betul-betul
sudah bisa kembali dan bertemu terhadap Sang Yang Tunggal, yaitu Allah Subhanahu. Eneng dalil tagus ada ning di buka umat Islam di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Bagaimana Allah memberikan solusi terhadap kita, cara untuk takarrub dan mendekat diri dan bertemu Allah Subhanahu. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sallu 'alan nabi Muhammad. Sebelum kami melangkah lebih jauh di situ, perlu kami sampaikan bahwasanya acara ini nanti setelah kami mengudar sesuai dengan tema, nanti ada tanya jawab. Setuju? Wis kula nganut panitia mawon, walaupun sampai jam pinten monggo. Lesdol ya. Oh jenengan nyuwun wekdal pinten jam? Halo. Nanti subuh yang ngeten iki ndadekno kiai cepet mate. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh mungkin sak cukupe mawon kula manut panitia keranten Mbah Yai sedaya niki mungkin wonten acara menggih dan juga teman-teman saya yang tergabung di dalam Banser. Ismuki amaliyah panjenengan estu ditrami Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, sebelum kami melangkah ke depan lebih maju, ada dua password. Ada dua kata kunci. Manakala dua kata kunci ini sudah ada di dalam hati panjenengan, aku yakin apa yang kusampaikan nanti, baik panjenengan yang ada di dalam agama Islam atau Hindu atau Buddha ataupun yang lainnya, aku yakin faham dan tidak ada kata hati protes. Apa dua kata kunci? Satu, monggo ayo digrayai ning atine dhewe. Sudah ada nur iman di dalam hati kita belum? Bahwasanya acara bisa terlaksana ini hanya karena Sang Yang Tunggal. Bahasa Islam, bahasa syariat hanya karena Allah. Mpun wonten iman ning ati sampeyan napa dereng? Yen anane acara kelaksanaan ini karena Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu. Ning ati sampeyan jawab piyambe. Kalau jenengan sudah ada nur iman yang seperti ini, maka langkah kedua, password yang kedua adalah Allah menciptakan hambanya itu tidak hanya dari unsur jasmani, tapi juga unsur rohani. Insanul kamil, manusia disebut manusia yang sempurna. Mohon maaf, kita manusia ini
Apa mungkin hanya jasadnya saja tanpa rohaninya? Halo? Apa mungkin rohaninya saja tanpa jasmania? Yen ati sampeyan ini pun wonten cahaya iman yang seperti ini, maka tak jamin nanti apa yang ku sampaikan itu ningati saged nampa. Allahumma eneng Galilea lo takok ngono ya. Yang pertama tadi dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Allah katakan walillahil masyriq wal maghrib. Nah, semua jagat makhluk, jagat mulai jagat etan pundi? Etan ini pundi? Kalau bingung. Ini etan ya. Mulai jagat etan timur sampai jagat barat, sekecil makhluk apapun. Walillah iku kemilikan yang memiliki, yang menguasai, yang menggerakkan hanyalah Allah. Udah ada ingati jenengan? Oke. Berarti jenengan kali kula kita bisa hadir di sini majelis, bisanya hadir hanya karena Allah. Kalau seperti itu, ati sampan kali kula sering-sering duduk di situ, maka sedikit demi sedikit penyakit ati fi qulubihim maradun iki saya suwi saya hilang. Apa? Hasud, apalagi riya, takabur, sum'ah, dan apapun sifat-sifat yang dicela Allah sedikit demi sedikit akan hilang. Yen purun. Kita di tengah-tengah negara Indonesia, di dalam negara Indonesia, di situ sangat tepat kalau memakai dasar undang-undang pertama ketuhanan yang maha. Artinya di segala sudut agama manapun wajib hukumnya mengesahkan pada Tuhannya. Nyun sewu, tahu nyun sewu beri. Kertas ya. Permisi. Kita diajarkan oleh Allah lewat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, ajarkan Muhammad, huwa utawi hidup. Napa basa Jawa ini memiliki hidup? Urip, gesang. Oke. Iku Allahu utawi namane Allah, iku ahadun esa, ahadun tunggal. Lah niki. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Umat Islam hadir di tengah-tengah satu kaum, satu negara, sesungguhnya itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Nggak ada umat Islam sebagai teroris, nggak ada. Hanya mereka, mohon maaf, yang tidak suka mengadu domba antara agama satu dengan agama yang muga-muga Indonesia ini satu negara berbangsa-bangsa, rukun damai, gemah loh jinawe, toto tentrem karto raharjo. Allahumma.
beda dengan Timur Tengah. Bangsa Arab, bangsane nyon sewu ya. Bangsane siduk, satu negarane wakeh. Bangsanya bangsa Arab, berbagai negara, kuwatah, beda dengan Indonesia. Negaranya satu, berbangsa-bangsa. Bagaimana nasib di negara Arab, Pak? Subhanallah. Timur Tengah bagaimana? Ya Allah, sampai terjadi kontak fisik dari sontak. Karena mudah diadu domba oleh orang pihak ketiga. Mohon maaf, Indonesia negarane sitok, bangsanya wakeh. Alhamdulillah sampai detik iki diparingi rukun. Apa sebab semuanya ini? Karena landasan negara kita pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini. Jadi seluruh agama akan mengajarkan bagaimana caranya kita untuk mengesahkan pada Tuhan kita. Kalau di dalam Islam dilihat surat Ali Imran, Rasulullah memberikan pengajaran kepada kita ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Muhammad, katakanlah, bila mana lagi umatmu pingin dicintai Allah, dicintai Tuhannya, fattabi'uni, kata Allah yang didhawuhake dening Kanjeng Rasul, iku to aku, iku Kanjeng Nabi. Ikuti yang bagaimana Bapak Ibu? Mohon maaf, dibuka, kita turun di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Ini jadi untuk mencapai hati yang budi luhur, jenengan harus sempurna islami nek cara Islam. Kita tahu lewat pengajaran-pengajaran Kanjeng Nabi dan diteruskan oleh khalifah dan diteruskan oleh tabi'in bahwasanya Islam itu, mohon maaf, harus diketahui ini, ada 4 tahap kesempurnaan Islam: syariat dan tori. Kedua, ini untuk mengajarkan jasmania kita supaya hablum minan nas ini dipegang teguh. Contoh, umat Islam Indonesia diatur di dalam hukum syariat Islam, sholati madhep nang kiblat arahe kilen. Wis niki nggak boleh sampean rekod doyo, kudu wis. Inilah ibadatul jawareh, ibadah amaliyah yang berbangsa jasmani. Jadi lanjut, habis thariqah kita masuk hakikat dan makrifat. Ini tidak dibantah oleh seluruh umat Islam, bahwasanya kesempurnaan Islam itu mulai syariat sampai makrifat. Lah, makrifat, hakikat untuk menuju makrifat itu untuk mendidik ruhaniyah sampean tadi. Syariat tadi mendidik jasmania.
ruhaniyah sampean kali kula supaya berbudi luhur pada Allah, supaya berakhlak ilahiyah, supaya hablum minallah estu genah. Tahu genah nih? Benar. Contoh. Kalau Islam sampean kali kula sudah sempurna ketika sholat 5 waktu. Sholat hakikatnya sholat jenengan ikilah madhep nyembah bertemu Gusti. Lah ngoten nggih. Niki nek sampean sudah mencapai tingkatan hakikat nuju ma'rifat, ruhaniyah ini mesti tak adika, mesti bertemu Allah. Kalau sudah di situ, pertanyaan saya pada malam hari ini, sholat sampean pun khusyuk dereng. Ini kudu gak mulih mak. Allah ya karim. Buka di dalam surah Al-Baqarah 238 cara sholat yang khusyuk. Cara sholat sampean ben saged madhep nyawang menyang Gusti Allah. Surat nomor Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu doreksonen. Ini bahasa Jawa benar. Tapi sing Jawi sing protes. Nggih, campur nggih. Hafidhu doreksonen, domrekso sira kabeh alas sholawah ay al maktubah. Niki memakai jamak. Ai al maktubah berarti 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Reksonen sholat kuwi was sholatil wusta. Mohon dilalekno ayat berikutnya niki. Kalimat berikutnya pun dilalekno. Was sholatil wusta niki mboten enten waqaf, mboten wonten. Terus jadi enggak oleh mandek. Apa wassalatil wusta? Yaitu sholat tengah. Nanti kalau jabarno. Ini ulama khilaf. Wassalatil wusta, sholat tengah ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Oh, bukan masalah. Cuman yang perlu kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mengungkap dari Al-Quranul Qadim tentang masalah al-wusta adalah sholatnya ruhaniyah. Wassalawah tadi adalah sholat yang dilakukan secara jasmani. Wassalatil wusta itu yang dilakukan ruhaniyah. Wong Jawa ngarani sholat da'i. As-sholatu daimun. Daim iku langgeng. Ya napa carane? Iki sing kedah dibuka. Sebab sampean kali kula setiap saat waktu sholat, mengapa ruhaniyah kita itu dimasuki oleh nafsu, diingatkan pada yang lain. Nggih ngoten. Kadang-kadang nyun sewu ibu-ibu iki subuh sholat goreng iwak, terus boten ditutupi langsung sholat. Ketika Allahu Akbar krungu meong, wis eling langsung, oh iya iwakku durung tak tutup. Apa sebab koyoknya tadi? Ini sebagai potret kita umat Islam khususnya. Kebanyakan loh nih, waktu sholat sampai kali kula tidak bisa ruhaniyah ini khudur menyang Allah. Padahal ayat tadi dikatakan wassolatil wusta, jogonen sholat ning atimu kuwi. Ayat ini juga ditaukiti
Kalimat berikutnya, wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Mohon maaf, menjaga sholat karena Allah itu wajib qanitin ay khashi'in ing mungguh kula. Mungguh kula niki. Berarti jenengan sholat iki wajib khusyuk. Kapunten. Mengapa saya jatuhkan wajib khusyuk pada diri saya pribadi contohnya? Karena saya mengacu di dalam kitab Hikam syarah karangan Syekh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Ringkesi amaliyah yang terjadi pada diri saya sholat contohnya tatkala ruhaniyah saya tidak khudur dalam kurung khusyuk makrifat Allah, maka nilai sholat yang terjadi pada diri saya iku kurang berbobot. Paham ya? Kurang berbobot. Laksono petani nandur padi terus gak muncul parinya, itu kira-kira terus budi sampean. Halo. Nah, khawatirnya di situ. Nah, lewat surat Al-Baqarah 238 tadi, menurut saya wajib umat Islam ketika sholat itu khusyuk. Cuman persoalannya kita tidak tahu caranya bagaimana sholat yang khusyuk ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah sholato sira kabeh kaya nalikane kuwi ngerti kaya apa aku sholat. Iku Rasulullah. Sapa sing iso njaga salate niki kanthi khusyuk, mongko aktivitas njabane salat iku mesti genah ing ngersane Gusti. Sifat hasud prei, sifat riya takabur ngalih. Bapak Ibu, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana caranya jenengan kali kula niki waktu sholat betul-betul ruhaniyah ini khudur menyang Allah? Dicatat. 1. Falyamal amalan sholihan. Fungsikan. Sholat daim sampai ini fungsikan. Waktu sholat ini fungsikan, wassolatil wusta sampai ini fungsikan. Hati sampeyan iki kudu memfungsikan amalan sholihan. Apa amalan sholihan iki? Dengan cara apa jenengan iki untuk mengaktifkan ruhaniyah sampeyan iki sehingga bisa datang Allah betul-betul khudur. Mohon maaf, kembali kepada ayat yang mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya zikir hatimu akan tenang. Wis gak kupuh sampean iki ndang marekno salat ndak kupuh sampean iki ndang kerja ndak waktu salat. Zikir sing tak maksud adalah sadar. Secara lughat adzikru adalah ingat. Secara istilah adalah ruhaniyah jenengan harus sadar dan menyadari bahwasanya ketika jenengan berdiri, rukuk, sujud
sujud, duduk, dan membaca rukun-rukun sholat, ini hatimu harus sadar bisanya terjadi ini karena Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Niku sing kula maksud bangkitno ruhaniah hati sampeyan untuk mengingat Allah. Ingat yang mendirikan saya siapa? Sebab mohon maaf, kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 115 tadi. Semua makhluk sekecil apapun olehnya gerak sebab digerakkan Allah Subhanahu. Nah, pertanyaannya sampai nuber, Allah itu siapa? Ya, buka surat Maryam. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanmu dan Tuhanku. Ingat, hanya menyembah itulah. Fa'budu, hanya menyembah, menjatuhkan ruhaniyahmu terhadapnya lah, itu yang disebut siratul mustaqim. Allah dawuh di dalam surah Al-Fatihah ayat 1. Sampai nek tahu Allah itu siapa? Dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Berarti miturut Quran Allah itu adalah nama pertama. Jenengan jangan fanatik dengan nama. Agama lain, saudaraku yang ada di Hindu, nama Tuhannya siapa Bapak? Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Tunggal, macem-macem. Artinya wong nek wis ngejoki hakikat nuju makrifat gak fanatik sebuah nama. Oh tak garing dal titik, kalau giring dal titik. Bendera kita silakan berbeda, ya. Tapi substansi dan tujuan kita adalah masuk ke ahad. Ngapunten. Kalau toh Allah itu nama, di mana ada nama, mesti ada yang memiliki nama. Ini temane ngajiku kerukunan loh Pak Niki. Temane ngaji ini adalah mengesahkan Allah. Dalam Islam harus paham tentang ilmu tauhid, hakikat tujuh ma'rifat Allah. Bis. Gelas niku nama nggih, niki wujude Pak ya. Niki wujude. Terus njurne gelas iku ana tuya. Wujude ngene iki, ana tuyane. Terus maneh korekan itu nama, ini wujude. Sama enggak? Betul sama. Terus kalau Allah itu nama menurut surat Al-Fatihah, yang memiliki nama Allah itu yang mana? Ini yang kita umat Islam jarang yang ngerti. Padahal Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat leher. Nah, bingung sampai nek dilebokno ayat niku. Yes. Kalau pertanyaannya siapa, mana yang memiliki nama Allah? Buka di dalam surah Al-Isra ayat 1. Menceritakan tentang sejarah Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhana maha suci sapa alladzi hidup.
temriku tidak ada secara terang-terangan mukhatamah lafaz Allah, nggak ada. Niku yang tertera di dalam surat Al-Isra tadi ayat 1 tulisannya alladzi, subhana maha suci sopo alladzi, maknane zat. Di sini hidup, urip, kesan, sama. Asra kang ngelakokake sopo alladzi bi'abdihi kelawan kawulane alladzi. Al-muhakkamah maksudnya mukhatabnya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya terjemahkan ayat ini dalam sudut pandang tauhidnya, ngeten, dialah hidup yang memperjalankan kita dari rumah masing-masing sampai ke sini majelis. Tinggal mana sampan ini, hati sampan, yakinkah perjalanan sampan kali kula dari rumah bisa sampai di sini karena Allah? Ini kalau sudah ada iman yang seperti ini, maka selanjutnya pertanyaannya adalah di manakah Allah? Di manakah hidup itu? Inilah nanti akan menjadikan hati jenengan ini berakhlakul karimah secara ilahiyah. Kalau saudara saya di Hindu menjadi hati yang budi luhur, begitu. Dibuka di dalam surah Al-Hadid ayat 3, semuanya dari Al-Quran. Allah katakan huwal awwal wal akhiru wal dhahiru wal huwa. Nah, balik lagi, kembali kepada hidup. Iku al-awwal wal akhir, dialah yang awal, dialah yang akhir. Sederhana, acara ini ada awalnya, ada akhir. Artinya yang menguasai di situ hanyalah Allah. Hidup itu. Lagi, wal awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah iku ya zahir, Allah iku ya artinya, mohon maaf sederhana, Allah itu ya di dalam dirimu, ya di luar dirimu. Hidup itu niki pun dimasukna akal, Pak. Harus terhadap iman. Nek akal pedot sampean. Harus nih iman. Nek akal pedot dadine wong gendagi. Sampeyan ping dadi wong gendeng badan. Hati. Trimon ambek iman. Terus bagaimana caranya saya bisa bertemu terhadap hidup baik yang ada di dalam maupun di luar jenengan? Hanya karena hidup itulah semua makhluk baik di langit maupun di bumi yang menggerakkan hanyalah Allah. Sampai gak kroso waktu sholat dibimbing doaul iftitah, ini wajah wajhiya, terhadap siapa? Lillahi. Arahkanlah wajah ruhaniyahmu